Secara umum seperti apa Pak Tony? Ya, jadi, Mas Bram, immediately yang pasti kan, akan terserap likuiditas di pasar, kalau kita melihat bisa sampai dengan 110 triliun dan, ini sebenarnya, memang kita pahami juga dari sektor perbankan karena memang ini sesuai juga dengan, prudent, makro, stance dari BI untuk melakukan tightening policy, namun yang kami appreciate juga ini kan, kenaikannya secara bertahap. Jadi memang, kami harapkan ini tidak akan, menimbulkan disrupsi terutama dari sektor penyaluran kredit. Oke baik, Pak Tony kalau kita bicara bagaimana sih Pak untuk kondisi likuiditas di Bank DBS sendiri? Kalau dari kami sih, kondisi likuiditas kami cukup terjaga dan, khususnya untuk kredit contohnya, kami, cukup gembira melihat, tren pemulihan, perekonomian terutama dengan, mulai berakhirnya, pandemi dalam arti, sudah mulai dilonggarkannya, pengetatan-pengetatan, dari sektor, krisis pandemi tersebut, yang ini tentunya juga akan, berdampak positif terhadap penyaluran kredit, di seluruh sektor perbankan dan termasuk di Bank DBS dan, kami sih memproyeksikan pertumbuhan kredit kami akan cukup, menggembirakan untuk tahun ini, definitely akan lebih bagus bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan of course, dengan adanya pertumbuhan kredit ini akan, kami, ikuti juga, secara proporsional dengan, pertumbuhan, DPK dana pihak ketiga kita, di mana memang, meskipun adanya pengetatan likuiditas dari GWM tersebut, tapi, kita tetap mendukung pertumbuhan dari sektor kredit sehingga, of course kita akan melakukan juga upaya-upaya untuk, menyelaraskan dari sektor, DPK kita. Oke baik, Pak Tony dari optimisme yang Anda berikan tadi apakah memang ada angka dari target tersendiri terkait pertumbuhan kredit di DBS? Ya, kami menargetkan di, high single digit untuk, di kredit kami. Sementara untuk, di DPK kami, seperti tadi saya kemukakan, kita akan mengikuti secara proporsional, dan kita akan upayakan dari, basis-basis, DBK yang, berbiaya murah, contoh dari KASA. Oke baik, Pak Tony dari kondisi yang ada begitu ya dengan adanya kenaikan GWM bahkan hingga 9% di September nanti, langkah Bank DBS sendiri menghadapi kenaikan ini seperti apa Pak Tony? Oke, jadi, tentunya kami akan melakukan rebalancing dari sisi aset, yaitu kredit, aset kami maupun dari liabilities kami. Jadi, tetap yang menjadi, prioritas kami adalah kami akan berusaha menumbuhkan aset secara, prudent, secara selektif namun, tetap, menimbulkan positive growth. Sementara, again karena ada rebalancing ini, of course liabilities-nya juga kita harus, tingkatkan juga. Basically yang kita ingin, capai adalah pertumbuhan kredit yang positif ditopang dengan, pertumbuhan DPK yang juga, cukup sehat. Oke baik, Pak Tony tadi Anda katakan begitu ya likuiditas masih dalam kategori aman apabila adanya seiring kenaikan GWM di angka 9% untuk strategi yang bisa di-share untuk menjaga kecukupan dari likuiditas seiring peningkatan GWM ini seperti apa? Ya, jadi kita strateginya adalah, kita berusaha untuk, maintain, positif, liquidity gap kita, di mana, kita upayakan untuk, funding-funding kita, akan kita tambah lagi, kita kita upayakan tumbuh lebih besar. Di samping itu juga, dari sisi, kreditnya juga meskipun kita tambah, namun kita akan, terus menyeleksi, kredit-kredit mana yang akan kita, upayakan supaya, tidak, merubah positif, liquidity gap tadi yang saya kemukakan, di mana, funding kita akan cukup menopang untuk dari, pertumbuhan aset tersebut.